Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita dapat terbebas dari alam kegelapan, alam yang penuh kejahiliaan menuju alam yang terang benderang, penuh dengan ilmu pengetahuan. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum yang berjudul Sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat muslim, sabar bukanlah perkara yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sabar adalah bagaimana kita menahan atau bertahan, yakni menahan diri dari rasa cemas, amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari kekacauan yang mungkin akan terjadi. Tetapi sabar akan mudah kita jalankan apabila kita penuh keikhlasan dalam menjalankannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun 'ala khashi'in. Artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana kita menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran dan bijak. Takdir yang menimpa manusia bisa berupa takdir yang menyenangkan dan takdir yang menyedihkan berupa musibah. Salah satu tanda kehidupan manusia adalah dengan adanya musibah atau ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita. Selain itu, musibah juga ujian yang kita hadapi dapat menambah kedewasaan, cara berpikir, dan cara bersikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan ujian yang kita hadapi akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Sahabat muslim, sekarang kita ambil contoh musibah yang saat ini kita hadapi, musibah besar saat ini yang kita hadapi, virus corona atau biasa disebut dengan coronavirus atau juga COVID-19 kini menjadi masalah besar bagi kesehatan dunia. Pemerintah telah mengatur dengan siap dalam menghadapi penyebaran virus corona yang bisa menyebabkan kematian. Apalagi sejumlah daerah telah mengumumkan adanya suspek yang sedang dirawat di ruang isolasi. Sahabat muslim, wabah penyakit ini juga terjadi di zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah. Saat itu, situasi Madinah dikatakan sangat buruk dengan air yang keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi wabah tersebut, Nabi Muhammad SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diceritakan Aisyah radhiyallahu anha, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. Dalam hadis disebutkan janji surga dan pahala bagi yang bersabar saat menghadapi wabah penyakit. Dalam hadis dikatakan yang artinya, kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat muslim, wabah penyakit sejatinya tidak akan pernah diharapkan muncul hingga mengakibatkan kekhawatiran.
Namun selalu ada alasan yang mengakibatkan wabah penyakit tersebut muncul dengan dampak yang tidak bisa diperkirakan. Menghadapi kondisi ini, ada baiknya kita harus terus bersabar dan mengamalkan doa seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami, yang artinya, ya Allah, aku mencari perlindungan kepadamu dari kusta, kegilaan, kaki gajah, dan penyakit jahat. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat muslim, hikmah yang dapat kita ambil dari kultum kali ini adalah terus bersabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar dapat berbuah syurga. Kita juga harus mengikuti anjuran yang ditetapkan pemerintah dalam upaya pencegahan wabah penyakit. Penutup dari saya, pagi-pagi makan ubi jalar, tidak lupa makan pakai sambal aja. Sahabat muslim, tetaplah bersabar dan jangan lupa di rumah aja. Sekian dari yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.